Berjumpa lagi dalam channel Agoresan Apena. Halo pamirsa, bagaimana punya kabar? Tak doakan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Alpha. Film ini dirilis tahun 2018, menceritakan 20.000 tahun yang lalu. Di akhir zaman es, Keda, putra kepala suku yang bernama Tao, gagal melakukan perburuan pertamanya dengan kelompok sukunya, yang menyebabkan ia jatuh dari tebing. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk, mari. Sekelompok suku sedang berburu dengan mengintai kawanan bison stepa. Ayahnya memperhatikan Keda yang terlihat gugup, karena itu adalah perburuan pertama remaja tersebut. Mereka berusaha untuk menjebak kawanan bison ke tebing. Namun, di tengah kekacauan, salah satu bison berlari menuju Keda dan menyerangnya. Bison itu kembali menyerang Keda, menyeretnya ke tepi tebing. Tao berusaha menyelamatkan anaknya dengan melemparkan tombak. Meski tepat mengenai sasaran, tapi tak menghentikan si bison menyeret dan melempar Keda. Beralih ke 1 minggu sebelum tragedi yang menimpa Keda, terlihat beberapa remaja sedang diuji untuk membuat senjata dari pahatan batu. Tao memilih berpaling ketika para remaja itu dipukuli dengan tujuan untuk melatih fisik dan mental mereka. Mungkin dia nggak tega ngelihat anaknya babak belur. Setelah selesai, Tao memeluk putranya. Dia berharap suatu saat Keda mampu menggantikannya sebagai pemimpin. Keda dan remaja lain yang lulus melewati ujian mengikuti sebuah ritual. Keesokan harinya sebelum berangkat berburu, Keda berpamitan pada sang ibu. Nampak ibu Keda sangat mengkhawatirkannya. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Lah kenapa jadi ninja Hattori nggak jelas? Yuk lanjut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok suku lain. Mereka ternyata berteman dan memutuskan berburu bersama. Mereka kemudian menangkap babi hutan. Tao menguji Keda untuk membunuh babi hutan yang sudah sekarat itu. Tapi Keda ragu-ragu. Tao nampak kecewa pada putranya. Saat mereka menikmati hasil perburuan, Tao merasa ada yang tidak beres. Mereka siaga dengan senjatanya. Setelah merasa aman, mereka kembali duduk. Tiba-tiba, singa gua besar menerjang lingkaran mereka, menerkam teman Keda sebelum ada yang melakukan apapun. Anggota memberi peringatan dalam bentuk menempatkan batu untuk melambangkan lewatnya jiwa seseorang ke alam baka. Suatu malam mereka beristirahat di dalam goa untuk membuat tato. Keda melihat sekelompok serigala. Mereka menyebutnya Alpha. Di situ Keda mendapatkan wejangan dari ayahnya tentang kepemimpinan dan bertahan hidup di alam liar. Dalam perjalanan yang panjang, akhirnya mereka menemukan adanya jejak bison. Sekarang kita kembali pada Keda. Apakah dia mati atau selamat? Ternyata Keda masih selamat. Dia berpegangan pada tebing, tapi Keda kehilangan cengkeramannya dan jatuh ke jurang. Tao mencoba menyelamatkannya, tapi dihentikan oleh anggota suku yang meyakinkannya bahwa Keda sudah mati. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Tao melakukan ritual pemakaman dengan kesedihan. Keesokan harinya seekor burung menghampiri dan menggigit Keda. Dia terbangun. Keda masih hidup. Keda yang terluka berusaha menuruni tebing. Karena medan yang sulit, Keda hanya mampu bergantung dan berpegangan pada batu. Kemudian turun hujan sangat deras hingga menggenangi dasar tebing. Keda pun memutuskan menjatuhkan diri. Saat terbangun, Keda yang tahu kakinya patah mencoba menanganinya sendiri dengan ala kadarnya. Keda kemudian berdiri dan mulai berjalan. Siang, malam, terus berganti. Keda terus berjalan untuk mencari jalan pulang.
Tapi sial, Keda bertemu dengan gerombolan Alpa. Dia segera berlari dan memanjat pohon, tapi Alpa menggigit kakinya. Keda berusaha melawan dan berhasil melukai Alpa. Keesokan harinya Keda turun setelah kawanan Alpa pergi. Melihat serigala yang menyerangnya terluka dan menderita, Keda merasa tak tega membunuhnya. Ia pun membawa serigala itu berlindung di gua dan dia mengobatinya. Keda berusaha ngajak kenalan Alpa, tapi Alpa masih ogah-ogahan. Meski begitu, Keda malah curhat sama Alpa. Berhari-hari mereka tinggal di gua, sampai akhirnya kaki Keda sembuh dan melanjutkan perjalanan pulang. Tapi Alpa terus mengikutinya. Akhirnya mereka bersahabat. Mereka bermain bersama, berburu bersama, dan tidur pun bersama. Musim dingin pun tiba. Keda dan Alpa masih dalam perjalanan pulang. Suatu malam saat mereka istirahat, datanglah kawanan serigala. Dan ternyata mereka adalah kawan Alpa yang sebelumnya menyerang. Alpa mencoba berkomunikasi dengan kawanannya, seolah menjelaskan apa yang telah terjadi. Malam itu, Alpa kembali pada kawanannya. Keda terlihat berat hati melepaskannya. Keda kembali melanjutkan perjalanannya sendirian, dan kemudian melihat kawanan Alpa yang menyantap buruannya. Keda berlari menghampirinya, tapi es yang ia pijak retak. Keda terperosok dan terjebak dalam lapisan es. Alpa yang melihat sahabatnya terjebak terus mengikutinya. Setelah penuh perjuangan, Keda berhasil keluar dari lapisan es itu. Keda dan Alpa kembali bersama. Dalam perjalanannya, Keda bertemu dengan seseorang yang duduk di samping tenda. Namun saat didekati, ternyata orang itu sudah meninggal. Keda yang lapar mencoba mencari makanan di dalam tenda, namun ia tak menemukan apapun. Sebelum pergi, Keda membawa panah milik orang yang telah meninggal itu. Suatu hari terjadi badai salju. Di saat yang bersamaan, kawanan Haina mengejar mereka. Mereka segera berlari dan berlindung di gua. Sungguh sial. Selama dari Haina, di dalam gua muncullah macan yang bersiap menyerang Keda. Alpa mencoba menghalanginya. Pertarungan terjadi dan dihentikan dengan melesatnya anak panah Keda yang seketika membuat macan itu mati. Alpa terluka cukup parah. Suatu malam Keda berdoa pada leluhurnya agar menunjukkan jalan pulang. Dalam kondisi badai salju, kelaparan, dan terluka, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka hampir menyerah. Hingga akhirnya Keda berhasil menemukan rumahnya dan bertemu dengan keluarga dan sukunya. Antara haru dan tidak percaya, ayah dan ibunya memeluk Keda. Mereka segera diobati. Alpa ternyata saat itu sedang mengandung dan berhasil melahirkan anak serigala. Mulai saat itu, manusia dan Alpa bersahabat dan mereka berburu bersama. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.